coba sikunya ini ditekuk seperti ini Pak ya. Nah, seperti ini. Kalau Anda tidak yakin pasiennya memahami perintah atau tidak, karena pasien stroke kan bisa disertai dengan gangguan kognitif, kemudian afasia, ya, juga kadang-kadang dia nggak memahami perintah dengan baik, gitu ya. Coba Pak, perintah yang tadi saya berikan dilakukan pada sisi yang sehat. Kalau dia bisa seperti itu, berarti dia paham perintahnya. Jangan sampai ini nanti misalnya ya pasien tidak terjadi gerakan, itu bukan karena pasien nggak bisa, tapi karena pasien nggak tahu. Jangan sampai itu terjadi. Ada salah pendiagnosis nanti. Jadi pasien sudah tahu persis apa yang kita inginkan. Coba sekarang ditekuk tangan. Nah, misalnya sampai di sini. Sudah Pak ini, sudah tidak bisa lagi. Tinggal sedikit loh Pak, ini dari sini ke sini. Ya kita motivasi seperti itu, tetap tidak bisa. Maka kemudian kita memberi nilai seperti tadi. Jadi fleksorsi itu nilainya 2. Karena 0 dan 1 sudah lebih, tapi 3 tidak cukup. Nilainya 2. Jadi kalau Anda melakukan MMC, nggak ada nilai plus dan nilai minus, ya 2 min, 3 plus, nggak ada nilai plus dan minus seperti itu, maka menilai MMC itu gampang. Ya, 1 sudah lebih, 3 nggak cukup. Angka di antara 1 dan 3. Ya. Tapi kalau ada nilai plus dan minusnya, maka kemungkinannya kan bisa banyak. Mungkin ada bisa nilai 1 plus, 2 min, 2 plus, 3 min. Bisa. Oke. Nah, Anda menuliskannya ini flexor siku nilai 2 atau bicep otot bicep nilai 2. Otot bicep. Otot Flexor bicep. siku atau bicep. Otot bicep. Nah, MMT itu sebetulnya nggak bisa memeriksa individu otot, itu nggak bisa. Karena gerakan seperti ini memang penggerak utamanya bicep, tapi kita tahu ini dibantu oleh otot-otot Lain. apa saja. Rangkumannya bicep, ya, tapi sinergisnya pembantunya Brachioradialis. apa saja? Brachioradialis. Brachioradialis, brachialis, kan pronator juga sedikit membantu juga. Sehingga ini lebih tepat kita menyebutnya flexor siku. Otot-otot flexor siku nilai 2. Nanti kemudian dikasih komponen bicep, thoracobrachialis, brachialis. Karena kita tidak bisa hanya memerintahkan bicep saja nih yang bergerak. Tidak bisa. Itu lebih tepat memeriksa grup otot, ya, tidak individu otot, tapi grup otot, atau lebih tepatnya gerakan gerakan. Nah, kemungkinan yang kedua, Anda suruh bergerak, dia nggak ada gerakan, Coba Pak, ini ditekuk. Ya, tidak ada gerak. Yang di sini Pak, ditekuk. Ayo, sikunya ditekuk. Nah, seperti itu. Di sini tetap tidak ada gerak. Maka kemungkinan nilainya kalau nggak 0 ya 1. Terus untuk membedakannya Ada kekuatan tonus otot. Apakah terasa ada Tonus. kontraksi dari otot? Ya, terasa berdenyut atau terasa berkedut ya pada otot bicep. Kita cari
kita lihat juga. Nah, setelah kita minta, karena MMT itu tes gerak aktif ya, MMT itu tes gerak aktif. Jadi Anda memeriksanya adalah seperti tadi, Pak, gerakan begini. Kemungkinannya nanti ada 3. Dia bisa bergerak tapi tidak full ROM, kemungkinan nilainya 2. Dia tidak bisa bergerak, kemungkinan nilainya 0 atau 1. Kita palpasi. Nggak terasa sama sekali adanya denyut atau kedutan dari otot, berarti nilainya 0. Tapi kalau terasa ada kedutan atau bahkan ada gerakan di sini sedikit, ya nilainya 1. Itu kemungkinan yang kedua. Kemungkinan yang ketiga, dia bisa bergerak full ROM. Bisa bergerak full ROM. Berapa nilainya? 3. Berapa? 3. Bergerak full ROM melawan gravitasi, itu nilai 3. Berarti nilainya berapa ini? 3. Minimal 3. Ya, minimal 3. Karena dia bisa bergerak full ROM melawan gravitasi. Kemungkinan dia bisa aja lebih, minimal 3 karena sudah kecapean 3. Maka kemudian mungkin 5 ini. Cara ngetesnya gimana? Pertama bisa Anda lakukan grip test. Tahanan. Grip test. Grip test itu di Break test. Jadi sudah bergerak melawan gravitasi full ROM. Pak, tahan, tetap posisinya seperti ini Pak ya. Ini mau saya tarik, saya luruskan. Tahan. Nah, saya tarik dengan kuat. Dia nggak bisa nahan, ikut. Terus tahanannya kita kurangi, dia bisa menahan. Maka kita beri nilai 4. Kalau ini tadi kita tarik dengan kuat, itu dia bisa menahan, tetap ini nilainya 5. Tapi kita tarik dengan kuat, dia ngikut, tahanan kita kurangi, dia bisa menahan 4. Tapi tahanan sudah kita kurangi, tetap aja ngikut, berarti ya 3 tadi, minimal 3 tadi, benar 3. Tapi kalau MMT itu tidak ada plus dan minusnya, sama. Kemungkinannya 3 tadi ya. Dia bisa bergerak tapi tidak full ROM. Kemungkinan dia tidak ada gerakan, kemungkinan 0 dan 1. Dia bisa bergerak full ROM minimal 3. Kemungkinan bisa 5, bisa 3. Anda tidak mau melakukan grip test, Anda lakukan biasa. Anda kasih tahanan di sini. Apa itunya Pak ya? Tahanannya pertama minimal atau berat? Maksimal? Minimal. Kalau minimal bisa, Anda kasih maksimal. Maka Anda melakukannya menjadi 2 kali kerja, lebih panjang, melelahkan pasien. Jadi tahanannya maksimal dulu. Kok terus kok bisa? Oh berarti 5. Tahanan maksimal nggak bisa, tahanan kita kurangi. Oh bisa, oh berarti 4. Ya. Jadi maksimal. Ini tahanannya ini kan apa nih kan? Oke. Nah, menentukan tahanan maksimal itu juga masalah juga. Seberapa kuatkah tahanan maksimal? Ya, seberapa kuat? Yang itu dengan tahanan maksimal. Tahanan maksimal itu adalah tahanan yang paling berat yang masih bisa dilawan oleh pasien dengan
relatif mudah dan jarang. Bukan mudah sekali ya, tapi yang masih mudah lah.